warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, class 9. How are you today? I hope you are fine. And all of you are under the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, we continue our lesson today. And before we are going to our lesson today, let's start our studying by reciting the prayer, by reading the prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oh God, expand me my breast with assurance and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. Finish. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, we are going to our new lesson. Kompetensi dasar untuk pelajaran kita kali ini masih sama dengan kompetensi dasar kita sebelumnya. Sekarang saya mau tanya, masih ingat dengan pelajaran kita sebelumnya? Masih ingat? Pelajaran kita sebelumnya itu apa sih? Pelajaran kita sebelumnya yaitu hope and wish, kemudian congratulating someone. Ya, hope and wish, and then congratulating someone. Ayo, siapa yang belum menyerahkan tugas sebelumnya? Ya, nama-namanya sudah ada di catatan saya. Bagi yang belum, diharapkan untuk segera menyelesaikannya. Jangan sampai punya hutang ya. Itu dia untuk pembahasan kita yang kemarin. Sekarang kita pembahasan selanjutnya. Materi pokok dan indikator. Materi pokok dalam pelajaran kita kali ini adalah 1. Expressions of purpose atau ekspresi tujuan, intention. Kemudian yang kedua adalah expressions of agreement and disagreement, ekspresi atau ungkapan setuju dan tidak setuju. Indikator dalam pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan serta menerapkan penggunaan purpose, agreement, dan disagreement. Menyusun teks pendek dengan menggunakan purpose, agreement, dan disagreement. Ya, setelah kita mempelajari pelajaran kita kali ini, kalian diharapkan bisa menggunakan bahasan kita kali ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa mengucapkan atau berbicara dengan seseorang dengan ungkapan-ungkapan seperti berikutnya nanti. Dan juga kalian juga bisa menyusun teks pendek atau dialog sesuai dengan urutan yang sebenarnya. Yang pertama kita bahas adalah expressions of intention atau purpose. Ungkapan niat atau tujuan. Kata penghubung yang akan dibahas yaitu so that, in order to, so as to, serta for yang memiliki arti yang sama yaitu agar atau supaya yang semuanya menyatakan tujuan. Walaupun conjunction tadi memiliki arti yang sama tetapi penggunaannya perlu diperjelas. Yang pertama adalah so that. Bukan so that buat masak ya. So that. Setelah conjunction so that, itu harus diikuti dengan subjek. Apa aja subjek itu? Subjek itu adalah kata ganti orang. Yang pertama, I, you, they, we, she, he, it. Oke, subjek itu kata ganti yang menunjukkan orang yang melakukan atau sesuatu yang melakukan sebagai subjek. I, you, they, we, she, he, it. Contohnya, yang pertama, you need to drink
a lot of water so that you will not get dehydrated. Ya. So that. Setelah kata so that, ada kata apa di situ? You. You termasuk ke dalam subject. Kata ganti orang dalam posisi subject. Kemudian, kamu harus minum banyak air supaya. So that di sini artinya adalah supaya kamu tidak dehidrasi. Yang kedua, please turn off the light so that I can get to sleep. Tolong matikan lampu supaya saya bisa tidur. Setelah so that, di situ ada kata I. Ya. Kemudian, you must study hard so that you can pass the examination. Kamu harus belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, supaya kamu bisa lulus ujian. Gitu ya. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan paham. Yang kedua, in order to, so as to, dan to. Setelah conjunction in order to, so as to, dan to, diikuti oleh verb one. Verb one itu adalah kata dasarnya, asalnya. Contoh, we have to study hard in order to be smart. Ya. We have to study hard in order to be smart. Kita harus belajar sungguh-sungguh supaya pintar. Kemudian, she wakes up early in order to be on time. Ya, she wakes up early in order to be on time. Atau bisa juga, she wakes up early to come on time. Pakai to come on time. Atau bisa juga, she wakes up early so as to be on time. Gitu ya. Dia bangun lebih pagi supaya dia bisa datang tepat waktu. Kemudian, he is looking for a part-time job to save some pocket money. Dia mencari pekerjaan paruh waktu untuk menabung uang. Ya, atau memiliki tabungan. Selanjutnya, for. Setelah conjunction for harus diikuti baik dengan kata benda maupun kata kerja yang mendapatkan akhiran ing. Contohnya, yang menggunakan kata benda. I stopped there for a chat. Ya. Aku berhenti di sana untuk berbicara atau ngobrol atau chatting. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang menggunakan kata kerja ditambahkan akhiran ing. This mop is for cleaning the floor. Kain pel ini untuk membersihkan lantai. Jadi kesimpulannya, kalau for ketemu kata benda, ya for bisa digabungkan dengan kata benda setelah for, atau for juga bisa digabungkan atau setelah kata yang kemasukan for, kata kerjanya ditambahkan ing. For cleaning, for buying, for sleeping, for studying. Ya, di sini bisa artinya untuk. Sip. Next. Mudah-mudahan sudah paham untuk tujuan dan intention ya. Jadi kalian kalau ingin menyatakan sebuah tujuan bisa tinggal pilih salah satu dan perhatikan lagi penggunaannya. Oke. Selanjutnya, kalau kalian belum paham untuk materi tadi atau materi hari ini, kalian bisa tulis di kolom komentar dan tanyakan apa yang menurut kalian tidak paham. Ya. Selanjutnya, expression of agreement dan disagreement. Ungkapan setuju dan tidak setuju. Yang pertama adalah ungkapan setuju. Kita bisa ucapkan I agree with you.
I couldn't agree with you more. That's so sure. I could agree with you more, gitu ya. Harusnya pakai could, nggak usah pakai couldn't. Kemudian yang selanjutnya, that's so sure. Absolutely. You are absolutely right. That's exactly what I think. Exactly. I'm afraid I agree with him. I have to side with you on this one. Know that about it. Tell me about it. I guess so. I suppose so. I was going to say that. I'm with you. Ini semuanya adalah untuk ungkapan menyatakan kalau kalian setuju dengan omongan seseorang, pendapat seseorang misalkan. Contoh, I want the school can be normal. Aku ingin sekolah itu bisa berjalan normal. I want the school, misalkan, I hope the school can be normal as usual, misalkan. Aku harap sekolah itu bisa berjalan seperti biasa, normal seperti biasa, seperti semula. Kemudian kamu setuju dengan jawaban tadi, dengan pendapat tadi, kamu tinggal bilang, I agree with you, misalkan. Atau, that's so sure. Absolutely. You are absolutely right, misalkan. Kalau kalian setuju dengan omongan orang tersebut. Selanjutnya, kalau kalian tidak setuju dengan orang yang kalian ajak ngomong atau yang berbicara dengan kalian, kalian cukup bilang, I don't think so. No way. I'm afraid I disagree with that. I totally disagree. I beg to differ. I'd say the exact opposite. That's not always true. Not necessarily. That's not always the case. No, I'm not sure about that. Kalau kalian tidak setuju dengan omongan tadi, misalkan, I hope the school can be run normal. Misalkan, kalian tidak setuju. I totally disagree. I like daring learning. I like online learning, misalkan. Aku nggak setuju banget sih. Aku lebih suka belajar online, misalkan ya. Practice dialogue, praktekkan dialog antara Jibot dengan Rina. I think our new friend is great. I doubt with that. She's not very friendly. That's not true. She's one of the friendliest people in the office. In the class. I don't agree with you. I think she just pretends to be nice. Gitu ya. Dari kata Rina dengan Jibot di sini, Rina menunjukkan sangat ketidaksetujuannya dengan pendapatnya Jibot yang mengatakan kalau teman barunya itu sangat ramah. Dan Rina berpendapat di sini bahwa teman barunya itu hanya pura-pura baik. Jadi tidak ada yang salah. Pendapat orang itu berbeda-beda sesuai dengan pikirannya masing-masing. Pendapatnya masing-masing dan pandangannya masing-masing. Oke, bisa dipraktekkan dialognya ya. Oke, selanjutnya tugas kalian. Yang pertama, buatlah ringkasan materi hari ini dan sebelumnya yang kemarin, berarti di buku catatan kalian. Jadi simpel-simpel saja judulnya biar buku kalian tidak kosong-kosong banget ya. Kemudian kerjakan LKS halaman 14 bagian C dan halaman 19 bagian 1 dan 2. Ya. Untuk jawaban pilihan ganda, kalian bisa tulis di buku tulis biar tidak terlalu banyak ya. Dan kalian foto. Fotonya yang kalian tadi kerjakan, itu kalian upload di link Google Form yang tersedia. Jadi tidak usah japri ke saya kirim foto, tapi kalian tinggal kirim ke link Google Form yang sudah tersedia.
Nilai sempurna bagi dia yang mengirim jawaban tercepat dan tepat. Ya, bagi yang belum mengirimkan jawaban atau tugas kemarin, diharapkan untuk segera mengumpulkan karena tenggat waktu yang sudah sangat lewat. Untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat ya, dan bisa dipraktekkan semuanya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian bisa praktekkan dengan nenek kalian, engkong kalian, dengan ibu kalian, bapak kalian, teman, oma, opa, paman, bibi, dan tetangga kalian. Terserah mau yang mana. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.